Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Selamat pagi. Kita kembali hadir di hari yang baru ya. Kita diberi hari yang baru lagi untuk akhir bulan Juni ini ya, di hari Rabu 30 Juni 2021. Ya, kita akan melihat apa yang menjadi energi hari ini atau bisa saja apa yang menjadi pencerahan yang kita dapatkan dari bacaan hari ini, daily guidance. Segera kita lihat ya. Untuk hari Rabu 30 Juni 2021, hari terakhir di bulan Juni. Daily guidance hari ini, apa yang akan kita lihat? Wow, kartunya The Chariot, kartu nomor 7, The Chariot. Success that comes from dedication and self-discipline, celebrating your accomplishment, being in the spotlight. Ya, jadi sebuah kesuksesan itu jelas datang dari sebuah tekad ya, dedikasi, dan juga sebuah kedisiplinan. Jadi apabila kita mau melakukan itu, tentu saja kita bisa menikmati atau bisa merayakan sebuah keberhasilan di sini, yang mana tentu saja itu akan menjadi sebuah kemajuan di dalam kehidupan kita. Ya, The Chariot ini memang sebuah pergerakan yang membawa kita untuk bisa moving forward. Jadi untuk bisa melakukan langkah maju di dalam kehidupan kita hari ini. Oke, kartunya bagus, The Chariot itu. Bagaimana dengan situasi yang akan terbaca untuk hari ini? Hari Rabu 30 Juni 2021. Ada Six of Cups, Eight of Swords, dan Seven of Wands. Ada Knight of Swords, Ten of Pentacles, Four of Swords. Ya. Di sini ada Page of Cups ya. Kalau saya lihat memang keinginan dari sebagian kita, atau mungkin ya kita semua ya, bukan hanya sebagian. Keinginan dari kita itu pasti ada sebuah kemajuan di dalam hidup. Nggak ada orang yang mau mundur ya, nggak mau mundur lagi, dalam arti nggak mau lagi mengalami hal-hal yang kemarin yang mungkin sudah yang sudah kita lewati, atau hal-hal yang kemarin yang sudah sempat membuat situasi kita berantakan. Selalu kita ingin sebuah kemajuan, tapi kadang-kadang memang seseorang itu ada yang masih tetap ingin bertahan dengan hal-hal yang terjadi di masa lalu. Itu dia masalahnya. Itu biasanya berkaitan dengan apa? Dengan perasaan, dengan emosi yang masih terus terikat dengan hal-hal di masa lalu. Ya, biasanya seperti itu. Padahal di dalam diri itu ya pengennya ada sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih maju. Nah, sekarang gimana caranya untuk bisa keluar dari situasi itu? Dalam arti semua orang tuh kan mau ya, mau kemajuan, mau sesuatu yang berubah untuk hidup dia menjadi lebih baik. Nah, gimana caranya supaya nggak terus-terusan ada di masa lalu gitu loh. Yang jelas di sini kamu harus bisa melakukan tindakan yang berani, dalam arti lakukan perlawanan. Perlawanan dalam arti perlawanan dengan diri kamu, dengan perasaanmu. Kita nggak akan bisa melepaskan hal-hal yang terus kita bawa tentang hal-hal di masa lalu. Biasanya sih yang dibawa di masa lalu itu bukan bukan situasinya lagi, tetapi perasaan.
perasaan kita yang seperti masih belum bisa lepas dari hal-hal di masa lalu. Kadang-kadang masih ingin mengulang, kadang-kadang masih ingin berusaha. Perasaan itu sebenarnya. Padahal ya situasinya mungkin sudah nggak ada lagi atau nggak mungkin memungkinkan lagi. Begitu. Itu dalam situasi apapun ya. Kalau saya lihat sih ini dalam situasi hubungan yang paling jelas biasanya seseorang yang belum bisa move on itu seperti ingin kembali lagi mengulang hal-hal di masa lalu, mengupayakan hubungan dia dengan seseorang dari masa lalu. Itu tadi, padahal mungkin dari dalam dirinya sebagian itu juga nggak mau seperti itu. Nggak mau dalam arti nggak mau terus-terusan berada di dalam situasi yang yang stuck. Tapi ya bisa dikatakan, saya selalu bilang kita itu mau berubah, kita itu mau melakukan tindakan itu sebenarnya dari diri sendiri ya. Mau keluar dari situasi yang membuat kita stuck itu sebenarnya dari diri sendiri. Mau atau tidak gitu loh. Bukan bisa atau tidak bisa, tetapi mau atau tidak mau. Kalau kamu mau kemajuan hidupmu dalam hal apapun, sekarang harus bisa melawan hal apapun yang selama ini membuat kamu seperti stuck atau membuat kamu seperti selalu ada di dalam bayang-bayang masa lalu. Melawan seperti apa? Ya melawan untuk tidak lagi mau terikat dengan hal-hal itu. Dalam arti coba belajar nggak usah peduli atau coba belajar membatasi diri lagi. Membatasi diri dari dari sesuatu yang selama ini selalu membawa kamu mungkin nginget-nginget lagi sesuatu yang kemarin. Atau coba keluar dari hal-hal yang selama ini membuat kamu stuck itu. Misalnya, kamu mau kemajuan hidup, tapi kamu males. Itu artinya kamu stuck. Itu bukan kaitan dengan masa lalu ya. Kamu males dengan kebiasaan hidup kamu yang seperti itu. Sekarang coba kamu lawan, saya katakan kamu lawan untuk apapun yang kamu rasakan. Perasaan malas, perasaan mungkin sudah capek untuk berusaha, perasaan sudah putus asa, itu coba dilawan gitu loh. Kamu yang selalu nggak bisa move on ya, itu biasanya selalu nggak bisa lepas itu karena apa? Pikiranmu. Coba dilawan gitu loh. Jangan terus-terusan mengingat hal-hal yang sudah terjadi kemarin, itu sudah lewat, sudah basi. Kamu mau ngapain? Mau berusaha ngedapetin lagi hal-hal di masa lalu buat apa? Sementara sudah nggak ada lagi untuk hal-hal yang perlu diusahakan untuk sesuatu yang sudah terjadi itu yang nggak bakal kembali. Sekarang harus bisa membatasi diri. Kalau memang ingin sebuah kemajuan, batasi diri. Batasi diri untuk mau melawan, ya. Batasi diri untuk nggak nginget-nginget lagi hal-hal yang kemarin. Batasi diri kamu untuk tidak terlalu males. Batasi diri kamu untuk tidak terus terbawa dengan kebiasaan-kebiasaan kamu yang membuat kamu ya nggak berkembang. Karena kalau saya lihat di situ memang sebenarnya memang itu situasi yang sulit. Tetapi kalau kamu mau, kamu berjuang. Kalau kamu mau ya sekali lagi, kalau ada kemauan pasti ada jalan. Tapi kalau nggak ada kemauan, masih mencoba bertahan dengan hal-hal yang seperti itu, ya jelas selalu ada kesulitan. Ambil keputusan sekarang. Ambil keputusan apakah mau membuat kemajuan hidup atau tidak. Begitu ya. Di sini kalau saya lihat Four of Swords, memang mungkin sebagian kita di sini masih harus bisa healing, dalam arti harus bisa mengevaluasi diri. Healing itu juga termasuk evaluasi diri. Kenapa sih kamu nggak bisa move on? Kenapa sih kok kamu nggak maju-maju selama ini? Kenapa sih kamu nggak bisa berkembang seperti orang lain? Itu evaluasi. Evaluasi diri. Pasti ada sesuatu yang bisa dikatakan di sini yang membuat kamu nggak berkembang itu. Orang lain kok bisa ya ngedapetin, misalnya di sini ngedapetin pekerjaan walaupun mungkin tidak terlalu gimana ya, tidak terlalu pekerjaan yang wah, tapi kok ada aja dia bisa dapat kesempatan di sini. Mungkin nanti
kalau dia berhenti di satu tempat kok gampang lagi dia dapat di tempat yang lain, walaupun kerjaannya mungkin ya, contohnya mungkin cuma untuk jadi tukang bersih-bersih misalnya. Jadi tukang bersih-bersih di tempat A. Nanti dia keluar dari tempat itu, dia kerja lagi jadi tukang bersih-bersih di tempat yang lain. Kenapa kok dia gampang banget kayaknya dapat kerjaan? Mungkin dia orang yang gak milih-milih. Dia orang yang gak malu. Nah, sementara evaluasi diri, kamu tukang pilih-pilih gak kerjaan? Atau kamu ini terlalu gengsi atau seperti apa? Itu pasti ada hal-hal yang membuat kamu selama ini gak berkembang itu dari diri kamu. Enggak kok Mbak Eva, saya gak milih-milih. Saya masukkan lamaran di mana-mana aja. Terserah aja, apapun saya mau terima. Nah, sekarang mungkin dari attitude. Ya. Karena kalau kita punya sifat atau punya perilaku, punya kebiasaan yang minus ya, dalam tanda kutip, kita punya kekurangan yang minus. Jadi attitude itu juga perlu. Misalnya kamu mau kerja di mana-mana, tapi kamu misalnya orangnya yang sembrono, orang yang jorok, orang yang kasar. Itu juga jadi evaluasi. Pasti ada sesuatu yang membuat kamu terhalang, dalam tanda kutip terhalang rezeki kamu dibandingkan dengan orang-orang lain. Evaluasi diri. Ya, kalau memang ingin maju. Kalau ingin maju tuh nggak bisa kita langsung bisa ngedapetin kedudukan jadi bos kalau nggak dari nol dulu. Nggak ada orang yang langsung ada di atas, kecuali dia mungkin ya memang dapat warisan atau memang dia menurunkan usaha dari orang tuanya, ya itu di luar daripada pada umumnya ya, di luar daripada umumnya. Tapi kalau dari situasi apapun semua itu dimulai dari nol. Ya. Pembaca tarot seperti saya pun itu dimulai dari nol. Bahkan dimulai dari babak belur dulu. Punya pengalaman hidup yang buruk dulu. Yang perlu dibuat gimana ya, hancur lebur dulu. Baru ada semacam kesadaran, baru ada semacam kebangkitan rasa harus berubah, lebih memperdalam spiritual dan sebagainya. Semua itu dari nol. Gak ada yang ngomong Mbak Eva enak ya, memberikan pencerahan dan sebagainya. Dilihat enaknya tuh sekarang. Kemarin-kemarin ya saya juga babak belur gitu. Jadi segala sesuatu itu gak ada yang langsung mulus berjalan. Ya, harus mau berjuang, mengevaluasi diri, harus mau keluar dari hal-hal yang selama ini membuat kamu tidak berkembang. Itu energinya memang hari ini mungkin memang perlu evaluasi juga ya. Kalau ingin sebuah kemajuan, the Chariot itu tentang kemajuan. Karena Page of Cups ini juga tentang pilihan sih. Pilihan itu dalam arti kamu mau maju atau mau tetap stuck, mau tetap ada di masa lalu. Ini kurang lebih aja bacaan kemarin ya. Sebenarnya kalau saya lihat sih di sini, tetapi hari ini kita diminta untuk bisa lebih membatasi diri atau lebih punya kemauan untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan kita yang membuat kita nggak berkembang, atau lawan perasaan-perasaan, lawan segala perilaku apapun itu yang selama ini menghambat kita berkembang. Kalau dalam hubungan pun begitu. Ya, tadi sudah saya katakan, kalau ingin kemajuan di sini, kalau kamu ingin bisa dalam arti bisa keluar dari permasalahan kamu yang selalu memikirkan masa lalu, nggak bisa move on. Itu karena apa? Karena kamu selama ini merasa terikat dengan seseorang. Padahal nggak ada itu namanya terikat dalam arti aku punya ikatan batin seperti yang Mbak Eva. Nggak ada. Selalu ada yang ngomong, mungkin karena ikatan batin Mbak Eva karena nggak bisa move on. Nggak ada tuh ikatan batin di sini dari mana? Yang ada tuh memang nggak mau berubah gitu aja. Nggak mau melawan.
melawan perasaan, melawan pikiran. Jadi kalau memang ingin berubah, lawan. Nggak perlu lagi ada keinginan untuk mengingat, cari kesibukan atau seperti apa. Jangan nanti sebentar-sebentar duduk merenung, fokus lagi dengan hal-hal yang sudah lewat. Dilawan perasaanmu. Ya. Karena di sini kalau kamu ingin sebuah situasi yang lebih stabil, dalam arti kehidupan kamu lebih stabil, perasaan kamu lebih stabil, kamu harus bisa mengendalikan diri. Mengendalikan diri untuk apa? Untuk tidak terus-terusan lagi terfokus atau mikirin hal-hal yang sudah lewat itu loh. Melepaskan pikiran kamu. Kendalikan diri kalau memang sudah mulai terbawa lagi suasana, langsung alihkan. Cari kesibukan. Kalau mungkin nanti kalau masih melihat sesuatu dan terbawa-bawa dengan hal di masa lalu, singkirkan semua hal-hal yang berbau masa lalu itu. Misalnya foto-foto, barang-barang, atau apapun, singkirkan supaya nggak nginget-nginget lagi. Sekarang berpikir realistis aja, bahwa kalau ingin kemajuan, maka harus dilawan. Kalau ingin move on, harus dilawan. Harus bisa melakukan batasan diri untuk tidak lagi membawa-bawa hal di masa lalu atau memikirkan hal-hal di masa lalu. Ya. Karena Four of Swords ini juga tentang healing, yang saya katakan tadi. Healing, kalau perlu kamu mengisolasi diri ini juga lagi pandemi. Nggak usah terkoneksi dengan hal-hal luar, dalam arti khususnya untuk orang-orang yang ada di dalam kehidupan masa lalu kamu. Mengisolasi diri itu apa? Ya batasi semua koneksi, kontak, apapun yang berkaitan dengan masa lalu itu sudah dibatasi, dihindari. Kalau memang ingin sebuah kemajuan, the chariot, ya. Jadi saya katakan itu tentang dedikasi. Dedikasi itu tentang kemauan dan juga self-discipline. Harus lebih mau membiasakan dirimu. Disiplin itu kan tentang kebiasaan. Mendisiplinkan diri itu artinya membiasakan diri kamu untuk nggak lagi terus kembali lagi ke hal-hal yang kemarin jadi kebiasaan kamu, males-malesan, atau kembali lagi nginget hal-hal di masa lalu. Sudah, batasi diri, disiplinkan itu, biasakan itu untuk tidak lagi kamu jadikan sebagai kebiasaan kamu saat ini. Oke? Yang saya lihat memang kalau mau kamu lakukan itu, the chariot ini tentu tentang sesuatu yang nantinya bisa kamu dapatkan, ya, yang akan memberikan semacam sesuatu yang lebih cerah untuk masa depan kamu itu ada. Kalau memang kamu di sini mau berubah, dalam arti mau melawan apa yang selama ini menjadi, ya bisa dikatakan menjadi hal-hal yang membuat kamu tidak berkembang itu, dan di sini juga kamu harus bisa mengendalikan diri, dalam arti harus disiplin itu tadi ya, harus mau punya kemauan dari diri sendiri bahwa kamu nggak akan lagi mengulang hal-hal yang kemarin. Kamu males-malesan, atau kamu seperti seseorang yang putus asa, kamu nggak mau lagi punya perasaan-perasaan seperti itu, mengingat hal-hal di masa lalu, jangan dilakuin lagi. Ya, supaya kamu di sini bisa menjadi seseorang yang seperti apa yang kamu inginkan. Kalau kamu memang ingin sebuah kemajuan atau kestabilan hidup kamu. Oke? Page of Cups itu pilihan. Hidup itu selalu memilih. Jadi kalau memang ingin berubah, lakukan beberapa hal tadi ya, kalau ingin sebuah kemajuan hidup kamu. Oke, itu dia yang saya lihat untuk Daily Guidance hari ini di hari Rabu 30 Juni 2021.